Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pembahasan Allah Tritunggal, yaitu tentang perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Bahasa Yunaninya, ego kai ho pater hen esmen. Alexander Pope di abad pertengahan mengatakan, maka ketahuilah dirimu sendiri, jangan menyombong untuk meneliti Allah. Studi yang tepat untuk manusia adalah manusia. Jika kita mampu mendefinisikan Allah, maka Allah itu sesungguhnya bukanlah Allah yang sejati, tetapi Allah yang tercipta dalam atau melalui rasio kita. Allah yang sejati adalah Allah yang tak terdefinisikan. Sekalipun demikian, kita tidak berupaya mendefinisikan Allah melalui rasio kita, tetapi mencoba dengan ilmu teologi atau eksegese menemukan rahasia Allah yang telah dinyatakannya sendiri di dalam firman-Nya di kitab suci Alkitab. Kalau kita analisa diagram tata bahasa Yunani, Yesus dan Bapa berada pada posisi subjek yang sama di dalam satu kalimat. Terdapat dua anak kalimat yang terhubung dengan konjugasi koordinatif. Bapa sebagai subjek pertama dan Yesus sebagai subjek kedua yang memiliki keterkaitan koordinatif dalam satu kesatuan. Itu sebenarnya menunjukkan pada derajat kesetaraan yang sama pada Yesus dan Allah. Kata adalah, yaitu bahasa Yunaninya esmen, sebagai bentuk predikat nominatif dalam tenses present indikatif aktif, dapat dipakai untuk menunjukkan keberadaan, eksistensi, esensi Allah, bahwa keberadaan eksistensi kesatuan Yesus dan Bapa berlangsung atau bersifat kekal, tak berkesudahan. Dari selama-lamanya, ini berkaitan dengan preeksistensi Yesus, sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Relasi antara Yesus Sang Anak dan Allah Sang Bapa adalah unik. Relasi ini tidak boleh dipahami mengikuti pola kebapakan manusia. Di dalam Alkitab, Allah tidak pernah dinyatakan dengan naktur seksual. Sebutan Yesus dalam hubungannya dengan Bapa, seperti rumah Bapakku dalam Lukas 2 ayat 49, Yohanes 2 ayat 16, juga pada saat pembaptisan. Sebutan Yesus dalam hubungannya dengan Bapa, seperti rumah Bapakku dalam Lukas 2 ayat 49 dan Yohanes 2 ayat 16. Juga pada saat pembaptisan Yesus, Bapa menyatakan dia sebagai anaknya dalam Matius 3 ayat 17 adalah dalam konteks kemanusiaan Yesus atau dalam konteks inkarnasi Yesus Kristus dalam keadaan pleroma, kepenuhan kealahan yang berdiam tetap secara jasmani di dalam tubuh Yesus Kristus. Jadi sama sekali tidak mengindikasikan perbedaan antara anak dan Bapa. Saudaraku, kita sambung pada video berikutnya. Berulang kali, Yesus menyatakan bahwa ia diutus ke dalam dunia oleh Bapa dan bahwa ia ikut ambil bagian bersama dengan Bapa dalam mengaruniakan hidup, membangkitkan orang mati, dan menghakimi dunia. Dalam doa Yesus di Yohanes 17, Yesus berdoa kepada Bapa, berbicara tentang kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa sebelum penciptaan, dan melihat ke depan pada pembaharuan kemuliaan yang sama. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 22 dan 24. Yesus dan Bapa adalah satu dalam arti persatuan kesatuan, sebagai keberdiaman mutual antara Yesus dan Bapa. Yesus pun menyatakan pengakuannya tentang kesetaraan dan kesatuannya itu dengan Bapa. Dapat dilihat dalam Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 dan ayat 20. Suatu persatuan yang begitu tidak mungkin dibagi, sehingga perkataannya sendiri akan menjadi kriteria yang Bapa gunakan pada hari penghakiman. Yohanes 5 ayat 22 sampai 24 dan Yohanes 12 ayat 44 sampai 50.
Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa ia lebih kecil daripada Bapa dalam Yohanes 14 ayat 28 itu jelas merujuk pada inkarnasinya atau kemanusiaannya dan tidak ada sangkut paut dengan eksistensi, esensi, substansi Yesus yang setara dengan Bapa, di dalam Bapa dan persatuan kesatuan dengan Bapa. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap Filipus, Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dan kepada Thomas, Yesus berkata, "Ketika mengenal Dia, berarti juga mengenal Bapa." Yesus dan Bapa adalah satu, dan ia bersama dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 1. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6-9, 23-24, dan Yohanes 15 ayat 23-24. Di seluruh Yohanes 14-16, Yesus merujuk kepada dirinya dalam hubungan baik dengan Bapa maupun dengan Roh Kudus. Secara khusus, ia menyebut keberdiaman mutual dari ketiga pribadi. Yohanes 14 ayat 20. Dalam Matius 11 ayat 25-27, Yesus mengklaim pengetahuan dan kedaulatan mutual dengan Bapa yang berbicara tentang korelasi yang tanpa kualifikasi dari Bapa dan Anak. Yesus mengambil bagian secara penuh dalam pengetahuan komprehensif dengan Yesus mengambil bagian secara penuh dalam pengetahuan komprehensif dengan yang Bapa miliki. Hanya Bapa yang mengenal Anak dan hanya Anak yang mengenal Bapa. Yesus berbagi secara penuh dalam kedaulatan Bapa dan pengetahuannya secara komprehensif dan mutual. Paulus di dalam Roma 9 ayat 5 menyebutkan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kristus yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan Filipi 2 ayat 5 merujuk pada keadaan status Yesus yang adalah dalam rupa Allah. Nama khas Paulus bagi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya Kyrios. Ini adalah kata Yunani yang digunakan untuk transliterasi tetragrammaton YHWH. Yahweh, nama covenant dari Allah dalam perjanjian lama. Dengan mengaplikasikan nama itu kepada Yesus Kristus di semua bagian tulisan Paulus, Paulus menunjukkan bahwa ia menganggap Yesus memiliki status Allah sepenuhnya dan tanpa pengurangan sedikit pun. Filipi 2 ayat 9-11. Di sini jelas terlihat bahwa Paulus menerima status kealahan Kristus tanpa syarat.